Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Find the real me. So let's go. Seize the feeling. Hadirin disilakan duduk kembali. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Sesi terakhir hari ini untuk sidang perkara nomor 26 Kabupaten Halmahera Timur dan perkara nomor 30 juga untuk Halmahera Timur dengan agenda penyampaian pokok-pokok permohonan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan permohonan, kemudian pengesahan alat bukti dan penyampaian penetapan sebagai pihak terkait. Sebelumnya dipersilakan pemohon nomor 26 untuk memperkenalkan diri. Baik, makasih Yang Mulia Majelis Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya sendiri Fadli S. Tuanani. Penerima kuasa 2 Junaidi SH-MH, 3 Safrin S. Aman, 4 Sulardin Buton, 5 Hastomo, dan 6 Dalili sebagai kuasa tambahan. Dan yang hadir di dalam persidangan ini Yang Mulia saya sendiri Fadli Stoneni, dan di belakang saya yaitu Dalili, sarjana hukum. Sudah? Siap Yang Mulia. Ya. Kemudian nomor 30 dipersilakan, siapa yang hadir? Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir pada hari ini di persidangan Yang Mulia ini kami 2 orang kuasa dari Insinyur Muhammad Abdul Nasar dan Asis Jarat. Saya sendiri sebagai nama Muhammad Konoras dan rekan saya Hamid Rahbau. Terima kasih Majelis Hakim. Baik. KPU Kabupaten Halmahera Timur sebagai termohon. Terima kasih Yang Mulia. Saya kuasa hukum termohon Yang Mulia. Untuk perkara nomor 26 dan perkara nomor 30 Yang Mulia, saya sendiri Hendra Kasim. Hadir pada sidang Yang Mulia ini prinsipal kami Ketua KPU Halmahera Timur Muhammad Jalil, yang hadir melalui daring Kordif Teknis Mudafir Lambutu dan Kordif Hukum KPU Halmahera Timur Soekardelite. Terima kasih Yang Mulia. Ya, jadi sekaligus kan nomor 26 30 ya. Iya Yang Mulia. Karena satu kabupaten. Baik. Bawaslu, silakan. Ya baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan yang hadir untuk Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur di sidang yang terhormat ini, saya atas nama Suratman Kadir sebagai Ketua Bawaslu dan Pak Basri Swaib selaku Kordif Hukum Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur. Terima kasih Yang Mulia. Ya, baik, terima kasih. Langsung pemohon nomor 26 ya, 28 ya. 26 ya benar. Silakan. 26. Silakan menyampaikan pokok-pokok permohonan. Waktu sekitar 10 menit. Jadi tidak perlu dibaca semua. Pokok-pokoknya saja. Silakan. Baik, makasih Yang Mulia atas kesempatan yang diberikan kepada kami.
hal permohonan pembatalan terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur nomor 107/HK.023.1 KPT garing 8206 garing KPU Kabupaten tahun 2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur tahun 2020 tanggal 15 Desember tahun 2020. Pada yang terhormat, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 6 Jakarta Pusat. Kami lanjut pada pokok perkara. Pokok permohonan bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut. Haji Taib Jalaluddin dan Novorius Bulango memperoleh suara 13.979. Dr. Andus Ubaid Yakub, MPA dan Anjas Tahir memperoleh 24.613. Insinyur Muhammad Abdul Nasar dan Asis Ajarat memperoleh suara 10.196. Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara pemohon berada pada peringkat kedua dengan jumlah perolehan suara 13.979, sedangkan pasangan calon nomor urut 02 yang masih meraih suara terbanyak memperoleh 24.613 suara, dan total suara sah berdasarkan rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur nomor 107 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur tahun 2020 tanggal 17 Desember adalah sebesar 48.700 suara. Dua, bahwa selisih suara antara pemohon dengan pasangan calon nomor urut 2 adalah sebesar 10.634 suara, dan jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Timur adalah sebesar 95.000 jiwa, 5 jiwa. Bahwa walaupun tidak termasuk dalam ambang batas sebagaimana dalam ketentuan pasal 158 ayat 2 huruf A Undang-Undang Pilkada, namun Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum perkara nomor 41 PH/PHPU.D tahun 2008, Mahkamah menyatakan dengan demikian tidak satupun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran terstruktur, masif seperti perkara Akuo. Bahwa kami lanjut, Yang Mulia, pada poin halaman 20 bahwa TPS yang kami uraikan dan sebutkan di atas adalah hanya sebagai sampel dengan jumlah penggunaan DPTB sebanyak, yaitu 222 pemilih DPTB yang tersebar di TPS yang kami sebutkan di atas sebagai sampel, dan bahwa memang benar terjadi kecurangan di sekian banyak TPS tersebut yang sengaja dilakukan oleh termohon untuk memenangkan pasangan nomor urut 2. Adapun TPS tersebut sebagai berikut: Maba Selatan 10 TPS, Kota Maba 14 TPS, Maba 8 TPS, Maba Tengah 7 TPS, Maba Utara 8 TPS, Wasilai Utara 7 TPS, Wasilai Tengah 9 TPS, Wasilai Timur 8 TPS, Wasilai 9 TPS, Wasilai Selatan 12 TPS. 11. Adanya money politik yang dilakukan pasangan calon nomor 2 secara masif di 10 kecamatan dan telah dilaporkan ke Panwas Kabupaten. 12. Adanya keterlibatan ASN dan pencetakan KTP elektronik secara masif di 3 hari menjelang pencoblosan. Bahwa surat pemberhentian calon bupati atau paslon nomor urut 2 belum ada sama sekali saat mencalonkan diri sebagai Bupati Kabupaten Halmahera Timur, dan yang ada adalah surat keputusan Bupati Kabupaten Halmahera Timur nomor 0015/100/AP/2020 tentang pemberhentian atas permintaan sendiri dengan pemberian pensiun, di mana calon Bupati Dr. Andus Ubaid Yakub sebelumnya telah mengajukan permohonan pensiun dini dari PNS, akan tetapi masih aktif sebagai PNS dan menjabat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Timur sampai pada bulan Agustus, dan seharusnya tidak lagi menjabat karena telah mengajukan pensiun dini dari PNS, dan sejak tanggal 1 Agustus tahun 2020 telah terhitung sebagai tanggal mulai terhitung TMT pensiun
telah keluar dengan SK Bupati tersebut dan dari Badan Kepegawaian Nasional tanggal 24 Agustus tahun 2020. Olehnya itu, seharusnya syarat yang dipakai oleh Bapak Dr. Andus Ubaid untuk mencalonkan diri sebagai bupati adalah dengan status pekerjaan pensiunan PNS dan tidak lagi memakai syarat pengunduran diri dari PNS aktif karena sejak awal telah mengajukan permohonan pensiun dini dari PNS dan bukan PNS aktif yang mengundurkan diri saat mencalonkan sebagai bupati. Olehnya itu, bukti ini membenarkan adanya manipulasi data, syarat pencalonan yang secara administrasi syarat tidak terpenuhi dan cacat hukum, serta terindikasi dipaksakan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk diloloskan sebagai calon yang memang telah nampak perbuatan termohon yang berpihak kepada salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati. Bahwa syarat calon yang telah mundur dari PNS yang dimasukkan saat mendaftar di KPUD Kabupaten Halmahera Timur diduga sebagai tindakan perbuatan melawan hukum yang pada substansinya adalah telah mencederai asas tertib administrasi yang baik dan tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Karena statusnya bukan lagi PNS yang mengundurkan diri, tetapi sebagai pensiun PNS sebagaimana bukti P20.1 Kabupaten Halmahera Timur sampai dengan bukti P20.8. Dan olehnya itu, maka proses pencalonan Bapak Dr. Andus Ubaid MPA sebagai calon bupati Kabupaten Halmahera Timur adalah cacat secara hukum maupun administrasi dan mencederai nilai keadilan substansi serta nilai demokrasi. Olehnya itu, maka patut dibatalkan surat keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur nomor 65/03.1 KPT/8206/KPU Kabupaten tahun 2020 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 oleh Mahkamah Konstitusi dengan kewenangannya yang ada. 5. Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur nomor 107/HK.023.1 KPT/8206/KPU Kabupaten Halmahera Timur tahun 2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur tahun 2020. 3. Membatalkan keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur nomor 62/03.1 KPT/8206/KPU Kabupaten Halmahera Timur tahun 2020 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur tahun 2020 tertanggal 23 September 2020. 4. Memerintahkan termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada 92 TPS di 10 kecamatan sebagai berikut. Maba Selatan 10 TPS, Kota Maba 14 TPS, Maba 8 TPS, Maba Tengah 7 TPS, Maba Utara 8 TPS, Wasilai Utara 7 TPS, Wasilai Tengah 9 TPS, Wasilai Timur 8 TPS, Wasilai 9 TPS, Wasilai Selatan 12 TPS. 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Equo et bono. Hormat kami kuasa hukum pemohon Fadli S. Tuanani SH, Junaidi SH, Safrin S. Aman SH, MKN, Sulardin Buton SH, Hastomo Bakri SH, Dalili SH. Terima kasih Yang Mulia. Baik, ada yang ingin disampaikan oleh panel, silakan Yang Mulia. Terima kasih Pak Ketua. Kuasa pemohon, siapa namanya? Fadli S. Tuanani, Yang Mulia. Tadi ya. Tadi menyebut ada kuasa tambahan ya? Siap Yang Mulia. Kuasa tambahan mana ini? Kalau kuasa yang ada sekarang adalah kuasa nomor 26 ya. Siap Yang Mulia. Ada lagi selain itu? Mohon izin Yang Mulia, boleh kami sampaikan bahwa yang kuasa tambahan nomor 6 sementara kami masih pegang ini. Kebetulan kemarin mau dimasukkan tapi nanti diminta. Saudara termasuk kuasa mana? Kuasa nomor 26 Yang Mulia. Kuasa yang pertama? Yang pertama Yang Mulia. Itu tambahan yang penerima kuasanya di situ. Siap Yang Mulia. Udah lengkap semua itu? Sudah lengkap Yang Mulia. Oke, kemudian kedua, penetapan SK KPU-nya kapan ini?
tanggal 15 Desember yang mulia. 15 Desember ya. Kemudian langsung diumumkan itu? Siap yang mulia. Diumumkannya jam berapa? Dia jam 3 sore yang mulia. Diumumkan jam 3 sore tanggal 15 Desember jam 3 sore? Jam 3 sore. Ya. Diumumkannya. Ada perbaikan, Pak? Kalau di ini jam 18.10 WIT 15 Desember. Ya. Di permohonannya. Kenapa beda? 15 Desember yang mulia. Di permohonan 18.10. Maksudnya jamnya diumumkan itu Anda tahu jam berapa? Jam 13. Hah? Jam 18 yang mulia. Jam 18. Ya, 18. Itu artinya ditetapkan langsung diumumkan itu ya? Siap yang mulia. Kemudian Anda mengajukan permohonan kapan? Kami mengajukan permohonan pada Permohonan hari awal? Senin pagi tanggal 18 Januari yang mulia. Permohonan awal? Desember yang mulia, permohonan awal. 18 Desember. Ya, siap yang mulia. Perbaikan permohonan? Perbaikan permohonan yang pertama itu di tanggal 25 Desember yang hanya mulia. sekali. Hanya sekali perbaikan permohonan itu. 2 kali yang mulia. Yang pertama, terus kami mau mengajukan perbaikan permohonan yang kedua, itu dimintakan untuk disampaikan nanti di persidangan yang mulia. Oh, yang jelas itu sesuai dengan hukum acaranya hanya sekali perbaikan permohonan. Perbaikan permohonan tadi yang Anda sampaikan, perbaikan permohonan yang sudah disampaikan dan terregistrasi nih. Siap yang mulia. Yang Anda sampaikan ada perbaikan Bukan yang mulia. permohonan? Ya? Bukan yang mulia. Yang perbaikan permohonan yang pertama yang mulia. Ya, yang ini Anda sampaikan tadi. Siap yang mulia. Perbaikan permohonan yang 29 Desember 2020 ya? Siap yang mulia. Ya. Jadi hanya itu perbaikan permohonan ya. Siap yang Sesuai mulia. dengan tenggat waktunya 1 kali. Jadi ini tanggal 29 Desember ya. Siap yang mulia. Ya. Kemudian Anda tadi menyebut P21 tadi di mana P21 itu? P21. Bukan P21 yang mulia. P20.1 sampai .8 yang mulia. Oh, P20 .1 sampai .8. Kebetulan 8. waktu kami ajukan saat itu, bukti itu kami masih tunggu dan kumpulkan yang mulia. Ya, baik, nanti lengkapi semua bukti ya. Siap yang mulia. Ya, terima kasih. Baik, pemohon mengajukan alat bukti P1 sampai dengan P20, betul? Siap yang mulia. Tapi ada catatan ya, P6, P17, P19, dan P20 bukti yang tidak ada itu, tidak ada buktinya. Coba nanti di... Siap yang mulia. Kami telah siapkan juga yang mulia. Ya, nanti dengan kepaniteraan ya. Siap yang mulia. Kemudian bukti yang beda penulisan antara daftar alat bukti dan bukti fisiknya. Siap yang mulia. P14 form model C di bukti daftar bukti Desa Todowongi. Siap yang mulia. Fisik tertulis Desa Dowong Jaya. Ah, nanti ya. Siap yang mulia. Diselesaikan dengan kepaniteraan. Siap yang mulia. Ya, tadi benar ya, dengan catatan tadi. Siap yang mulia. Ya. Benar yang mulia. Ya. Dinyatakan sah. Kemudian dalam perkara ini ada permohonan untuk menjadi pihak terkait. Ya. Sekaligus ini untuk perkara 30, jadi nanti 1. Tapi ini beda nomor ya. Baik, jadi majelis telah mengambil ketetapan 1, menerima Dr. Andus Ubaid Yakub MPA dan Anjas Tahir SE MSI, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur sebagai pihak terkait dalam perkara nomor 26 dan seterusnya. 2, memerintahkan kepada panitera untuk mencatat dalam buku registrasi perkara konstitusi dan memanggil pihak terkait tersebut guna menghadiri sidang pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditetapkan untuk mendengar keterangan pihak terkait
pada pemeriksaan persidangan. Jadi sudah disahkan ya, untuk menjadi pihak terkait. Selanjutnya pemohon nomor 30 silakan disampaikan pokok-pokoknya saja. Terima kasih Yang Mulia. Sebelum kami menyampaikan pokok-pokok permohonan, izinkan kami untuk menyampaikan hal-hal penting untuk menjadi pertimbangan buat majelis hakim. Pertama, memang kita tahu bahwa Peraturan MK nomor 6 tahun 2010 tentang tata cara beracara di Mahkamah Konstitusi itu membatasi kita untuk mengajukan permohonan in kasu tenggang waktunya maupun perubahannya. Dari kami pemohon perkara 30, pada saat pendaftaran awal ketika kita menerima AP3 itu pasca penerimaan tanda terima itu kita dibatasi dengan 3 hari, waktu 3 hari. Menurut kami bahwa 3 hari itu sangat singkat, dan kebetulan waktu itu kita putus komunikasi dengan prinsipal kami, sehingga perubahan yang diberikan kepada kami 3 hari tidak kami lakukan. Oleh karena itu, di hadapan persidangan yang mulia ini, kami mohon pertimbangan. Begini, yang mulia, saudara ya, segala sesuatu yang sudah diberikan di sini, ini terkait dengan baik itu permohonan awal atau permohonan perbaikan, ya, itu sesuai dengan hukum acara, khususnya yang terkait dengan perbaikan, itu sudah diserahkan kepada pihak-pihak, baik itu termohon, Bawaslu, ya, dan kami dari majelis pun sudah membaca dan mencermatinya dengan sebaik mungkin. Terkait dengan apa yang saudara sampaikan tadi, itu harus Anda pahami bahwa ini adalah peradilan cepat untuk penyelesaian sengketa pilkada yang dibatasi oleh waktu berdasarkan hukum, undang-undang yang menentukan. Ya, sementara kalau kita bicara pengujian undang-undang, hal yang berbeda di situ. Oleh karena itu, silakan pertimbangan yang sudah sampaikan tadi kami catat. Silakan saudara sampaikan sekarang pokok-pokok permohonan. Ya, sampaikan pokok-pokoknya saja. Yang Mulia, oleh karena menurut kami pasca tidak putus komunikasi dengan prinsipal kami itu, kami beranggapan bahwa permohonan kami tidak akan didaftar dalam register perkara Mahkamah Konstitusi. Tapi kenyataannya bahwa kami juga diundang sini. Oleh sebab itu, sebagai penghormatan terhadap majelis ini, kami hadir dan membawa perubahan-perubahan. Kalau majelis mengizinkan perubahan ini atau renvoy ini, kami bacakan. Kalau tidak mengizinkan, kami tetap pada permohonan terdahulu dan kami mohon untuk tidak dibacakan, karena menurut kami permohonan terdahulu itu sangat tidak memenuhi syarat untuk dibacakan. Terima kasih Yang Mulia. Nih ya, saya ulangi lagi. Ya. Jadi permohonan yang saudara sampaikan itu memang semuanya serba online ya? Iya. Belum ada fisiknya? Iya, siap. Dan itu sudah ada permohonannya yang kemudian terregistrasi di mahkamah itu tanggal 18 ya? 18 Januari, ya, 18 Januari. Dan itu yang sudah kami sampaikan kepada pihak-pihak KPU maupun Bawaslu, ya. Ini yang sudah kami pegang. Ya. Itu yang saudara sampaikan dalam persidangan ini. Kalau misalnya nanti saudara ingin menyampaikan yang terkait dengan renvoy itu hanya bisa yang sifatnya typo saja. Ya, typo, Anda paham typo? Hanya salah ketik yang tidak mempengaruhi substansinya. Ya, silakan saudara sampaikan. Ya Mulia, dengan tidak bermaksud menunda ini persidangan, karena permohonan terdahulu itu menurut kami tidak layak untuk dibacakan majelis hakim. Oleh karena itu kami kembalikan kepada majelis hakim. Jika itu tidak diizinkan untuk perubahan ini, kami mohon dibacakan petitumnya saja majelis hakim untuk permohonan terdahulu. Silakan. Ya. Silakan baca.
Seperti itu. Oh, baik, terima kasih Yang Mulia. Kami akan membaca petitum saja. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, pemohon memohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, membatalkan keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur nomor 107 garing HK garing titik 03 titik 1 garing KPT garing 8206 garing KPU garing Kabupaten garing 12/2020 tentang rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 18.10 waktu Indonesia Timur. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur tahun 2020 dalam keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur nomor 107 garing HK titik 03 titik 1 garing KPT garing 8206 garing KPU garing Kap garing 12 garing 2020 tentang rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur tahun 2020 untuk dilakukan pemilihan suara ulang menurut pemohon sebagai berikut. TPS 1 Wayamli, TPS 2 Wayamli, TPS 3 Desa Bebsili, TPS 1 Desa Bangul, TPS 1 Desa Biringol Lamo, TPS 1 Desa Maratana Jaya, TPS 2 Desa Maratana Jaya, TPS 1 Desa Tetangapu, TPS 1 Desa Gaifuli, TPS 1 Desa Foli, TPS 2 Desa Foli, TPS 1 Desa Lolobato, TPS 2 Desa Lolobato, TPS 1 Bokimiake, TPS 2 Bokimiake, TPS 1 Hati Tabako, TPS 1 Desa Nyawlako, TPS 1 Desa Silalayang, TPS 1 Desa Puau, TPS 1 Desa Kakaraino, TPS 3 Desa Bumi Restu, TPS 2 Desa Makarsari, TPS 4 Desa Makarsari, TPS 3 Desa Cemarajaya, TPS 4 Desa Cemarajaya, TPS 1 Desa Golapapo, TPS 1 Desa Waisuba, TPS 2 Desa Dodinga, TPS 4 Desa Dodanga, TPS 5 Desa Dodaga, TPS 6 Desa Dodaga, TPS 7 Desa Dodaga, TPS 1 Desa Sidemoilo, TPS 2 Desa Sudumulyo, TPS 2 Desa Ramawangun, TPS 1 Desa Ramawangun, TPS 3 Desa Akedaga, TPS 1 Desa Akedaga, TPS 2 Desa Dakaino, TPS 3 Desa Dakaino, TPS 1 Desa Wokajaya, TPS 1 Desa Tululinjaya, TPS 2 Desa Tululinjaya, TPS 4 Tululinjaya, TPS 2 Desa Toboino, TPS 3 Desa Toboino. 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur untuk melaksanakan putusan ini, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami kuasa pemohon Muhammad Konoras SHMH, Bahtiar Husni SHMH, Saidin Malan SHMH, Sodikin Teki SH, Abdul Haris Konoras SH, Rizky Septian SHMH, Tri Andika Juli Saputra SHMH, Fahmi Akedola SH, Sarman Riyadi SH, Khairun Abdul Ghani SH, Hamid Rakbau SH, Safrin S. Aman SH MKN. Terima kasih Yang Mulia. Ya, baik. Ada catatan atau masukan dari Yang Mulia? Silakan Yang Mulia.
Iya, ini kan sebenarnya sama ya SK-nya dengan perkara yang sebelumnya. Ya. Hanya nanti tolong kepada kuasa pemohon dari perkara 30 ini, surat kuasa aslinya ya, diserahkan nanti kepada kepanitraan. Yang itu tanda tangannya basah kan. Kalau yang sekarang baru online yang kami printkan ya. Termasuk kemudian kepada pemohon kepada pemohon perkara 26 juga nanti memberikan soft copy dalam bentuk Word ya. Dalam bentuk Word ya, bukan yang PDF ya, dua-duanya. Jadi kalau soal SK penetapan tadi sama kan, dua-duanya ini karena satu SK kan yang dipersoalkan di sini ya. Saya kira itu Pak Ketua. Ya, baik. Pemohon mengajukan bukti ini hanya ada bukti fisiknya. Sampai P22 saja, tapi yang ada hanya itu yang enggak disebut di sini. Jadi saya yang ada aja. Jadi buktinya sampai 1 sampai Enggak. Buktinya P1 sampai 22, tetapi yang ada fisiknya hanya P2, P3, P4, P6, P7, P8 dan P9. Kemudian pemohon mengirimkan bukti fisik form C TPS 2 Desa Dakaino, TPS 02 Desa Toboino, TPS 001 Desa Akedaga, dan TPS 003 Desa Akedaga. Namun tidak ada tercantum di dalam daftar alat bukti. Nanti diselesaikan ya. Ya, Setelah yang mulia diselesaikan bahwa dengan PP ya. ya. Ya, Makasih yang mulia. Perlu kami informasikan bahwa bukti kami itu bukti awal dan bukti nanti diserahkan melengkapinya bukti 1 P1 sampai P50. Ya, baik. makasih. Nanti diselesaikan nanti. Selanjutnya dalam perkara ini juga ada permohonan pihak terkait sama dengan nomor 26. Pemohonnya Dr. Andus Ubaid Yakub, MPA, Anjas Tahar, SE, MSI. Majelis tentu menetapkan sama dengan penetapan di atas, artinya dikabulkan permohonan sebagai pihak terkait. Terakhir, ya, penundaan sidang. Ya, baik. Penundaan sidang untuk perkara nomor 26 dan 30 sama. Hari Jumat tanggal 5 Februari 2020 jam 10 sampai dengan 11.30 WIB. Agenda pemeriksaan persidangan yaitu mendengar jawaban termohon, keterangan Bawaslu, keterangan pihak terkait, dan pengesahan alat bukti. Lalu ada catatan, jawaban termohon, keterangan Bawaslu, keterangan pihak terkait disampaikan di sidang pemeriksaan persidangan. Yang kedua, alat bukti dapat disampaikan sebelum persidangan, termasuk bukti tambahan yang disampaikan tadi bisa nanti hubungi kepanitraan. Kemudian yang ketiga, ketetapan sebagai pihak terkait akan disampaikan melalui email dan WhatsApp. Kemudian 4, pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dari Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak ada lagi surat menyurat. Ya, jadi pengumuman atau pemberitahuan tadi merupakan atau dianggap sebagai panggilan resmi. Cukup ya? Cukup. Yang mulia, dengan berdasarkan pada PMK nomor 6/2020 kan dibolehkan untuk daring sebagaimana itu. Oleh karena itu, setahu kami bahwa ada kerjasama MK dengan Universitas Hairun Ternate. Oleh karena itu kami bermohon jika diizinkan persidangan yang akan datang pada tanggal 5 ini, yang akan datang, kami hadir dengan daring atau Zoom melalui Universitas Hairun. Silakan ajukan permohonannya. Ya. Terima kasih majelis. Ya. Baik.
Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan untuk nomor perkara 2630-PHP-BUP-19 telah selesai. Sidang berikutnya akan dilaksanakan pada untuk perkara nomor 2630-PHP-BUP-19 akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 pukul 10 sampai dengan 11.30. Sidang berikutnya untuk perkara nomor 74-222-PHP-BUP-19 dan perkara nomor 115-PHP-Romawi-19 akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 pukul 8 pagi. Selamat sore, terima kasih.